Ketika kita berkuasa lebih gila nanti model bentuknya. Emang kekuasaan itu indah kawan-kawan sekalian. Ketika Anda memilih kata untuk menyebutkan kekuasaan itu indah kawan, rompi yang bagus dan lain sebagainya, walaupun nuansanya main-main sebagaimana gaya Abu Bakar Al-Habsyi, maka kan Anda jangan lupa Anda berbicara sebagai sekjen PKS, partai yang sedang disorot karena melipir ke Mulyono, ke istana, karena mau dapat kursi kekuasaan katanya. Kursi empuk kekuasaan, kursi indah kekuasaan. Yang sebelumnya mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara. Dan ketika dikritik, Anda marah-marah. Ketika PKS itu ngelaporin orang yang protes, itu nggak semua orang yang protes tuh nggak suka loh. Ada orang-orang yang sayang sama kamu, dia protes. Yaitu adalah orang-orang yang selama ini membersamai kamu. Dan dia adalah orang yang protes dengan rasa sedih. Gitu. Dia protes dengan rasa nggak rela. Karena ada yang sudah 17 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Dan seterusnya untuk menemani PKS. Terus tiba-tiba terus kemudian mereka mendapatkan sesuatu yang mereka pikir mereka nggak bisa diam lagi dengan itu. PKS. Sadar saudara. Pendukung Anies, kawan seperjuangan kita. Pendukung PKS, kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mestinya saudara, kalau kita tahu ada kawan kita yang disandera, bukan yang disandera yang kita serang, tapi yang menyandera, mesti kita serang habis-habisan saudara. Fufu fafa bapaknya aminnya adiknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul. Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Udah sekarang nih saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut, setuju? Jadi udah denger ya tadi ya ceramahnya Habib Rizik. Kalau saya sih sami'na wa ata'na. Jadi ya bener juga sih. Gak usahlah kita menjudge PKS gitu. Nah, kalau saya sih memang ya gimana ya, saya nggak kecewa karena kan banyak statement-statement dari PKS dulunya gitu loh, mereka oposisi. Kalau kita akhirnya nyebur juga ya kita namanya ya pokoknya macam-macam deh nih, denger nih. Tetapi kami tidak ingin mengkhianati masyarakat. Kami ingin timbul tenggelam bersama rakyat. Bukan timbul tenggelam lalu masuk gitu loh jadi menteri, tapi kami ingin menjaga bahwa janji kami nggak mungkin kami mengkritik IKN, mengkritik food estate. Lalu tiba-tiba kami bergabung, itu bagaimana anak cucu kita menontonnya di satu hari rekam jejak digital kita gitu loh. Bagi kami ini ingin menjaga marwah demokrasi. Sampai saat ini kami pun ya insya Allah akan bersama rakyat. Ya jadi ya udah nggak usah pendukung Abah Anies sama pendukung PKS udah nggak usah gimana-gimana lagi gitu loh. Tapi kalau saya sih memang dukung PKS waktu itu ya karena Abah Anies jujur gitu. Dan yang bikin kita kecewa juga kan akhirnya Pak Anies nggak maju lewat jalur independen ya karena ada si dukungan partai-partai ini. Habis Anies kalah pilpres itu, saya bertanya kepada Anies, kita siapkan KTP untuk maju independen. Saya yang minta. Apa kata Anies? Jangan. Kenapa? Tidak baik kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia karena saya ada Anies ini bermoral banget gitu. Jadi jangan, kita hargai teman-teman yang mengusung kita. Kalau pada saat itu saya tidak mengikuti dia, saya kumpulkan KTP, kan bisa berlayar. Tapi karena saya mengikuti orang bermoral satu ini, ya nggak bisa bergerak karena tetap harus dengan partai. Padahal saya sudah punya ide itu untuk mengumpulkan KTP. Dan gampang banget kok kalau mengumpulkan KTP untuk Anies. Tapi Anies yang menahan karena menghargai teman-teman yang mengusung di partai. Dan pasti akan gaduh lagi beritanya. Jadi Anies menolak itu. Dan kalau kita mau ngambil omongannya Habib Rizik ya katanya PKS tersandra. Itu tersandranya tersandra karena apa ya? Kalau bisa sih dijawab nih PKS. Karena memang ada kasus, karena memang tersandra keinginan untuk berkuasa atau apa? Karena ada juga tuh kader PKS yang bilang rugi dukung Pak Anies, apa mau balikin modal. Itu memang haknya PKS mau ngambil yang mana aja gitu ya. Tersandra karena kenapa kita nggak tahu, tapi juga hak kita warga Jakarta untuk tidak dukung PKS lagi. Jadi menurut kamu PKS tersandra karena apa sih? Jawabnya di komen.
Jadi jelas sebenarnya PKS ya tersandra karena kekuasaan. Jadi ingin mendapatkan kursi menteri, jadi lama tidak merasakan manisnya kekuasaan. Dan ini dibuktikan oleh pernyataan Sekjen PKS sendiri yaitu Habib Abu Bakar ya, dengan mengatakan bahwa indahnya kekuasaan kawan-kawan. Pokoknya setiap habis ada acara-acara, Sekjen tidak akan lupa memberikan oleh-oleh buat zikroyat kita semua. Ya. Kalau kurang banyak, ya memang kurang banyak. Kurang cantik, ya memang kurang cantik. Pada waktunya nanti ya. Ketika kita berpuasa lebih gila nanti model bentuknya. Emang kekuasaan itu indah kawan-kawan sekalian. Al-wazifah itu tasdal arzak. Kalau kita udah dapat wazifah nanti Dr. Hidayat jadi Presiden Republik Indonesia. Wah, Dr. Hidayat pantas lah. Daripada yang ada sementara ini juga lebih bagus bro. Ya, lebih berkelas. Kekuasaan indah kawan-kawan, apa tidak indah ya? Menjadi oposisi PKS puluhan tahun ya. Jadi sudah saatnya menikmati kekuasaan di pemerintah Prabowo, karena dianggap selama ini PKS punya sejarah dengan Prabowo ya, pernah mendukung Prabowo waktu mencalonkan diri menjadi presiden ya beberapa periode yang lalu. Dan kalau seandainya PKS juga beroposisi, dia akan punya teman yaitu PDIP. Yang kita tahu mereka sangat kontra sekali dengan PDIP. Nah, ini juga ada berita menarik yaitu PDIP pastikan juga akan bergabung dengan pemerintah Prabowo. Karena kan kita tahu bahwa di pemerintah Prabowo wapresnya adalah Fufu Fafa. Apakah PDIP mau bergabung dengan Fufu Fafa? Pasti ini ada negosiasi atau tawar-menawar yang justru menguntungkan PDIP. Nah, bisa saja ya, yaitu PDIP mendapat kursi wakil presiden untuk menggantikan Gibran ya. Apakah ini bisa terjadi? Nah, ini dilansir dari liputan6.com. Puan Maharani insya Allah merapat ke pemerintah, sudah komunikasi. Jadi menurut Puan, perwakilan dari PDIP sudah berkali-kali bertemu langsung dengan Prabowo. Pertemuan itu dilakukan usai Pilpres. Akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Insya Allah merapat, tidak ada yang tidak mungkin, kata Puan di Komplek Parlemen Senayan. Bahkan Puan mengaku PDIP sudah membangun komunikasi intens dengan Prabowo pasca Pilpres selesai beberapa waktu yang lalu. Selalu berkomunikasi dari sejak selesai pemilu, selalu berkomunikasi, kata Puan. Jadi menurut Puan, perwakilan PDIP sudah berkali-kali bertemu langsung dengan Prabowo. Sementara terkait rencana Ketua Umum PDIP Megawati bertemu dengan Prabowo, menurutnya akan segera terlaksana nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan waktu yang tepat-tepatnya, pungkasnya. Nah, apakah Puan Maharani akan diusulkan jadi wapres gantikan Gibran? Karena pernyataan Puan sendiri mengatakan insya Allah akan merapat ke pemerintah Prabowo dan sudah komunikasi. Bisa saja ya tawarannya Prabowo yaitu menginginkan Puan Maharani menjadi wakilnya Prabowo ya. Bisa saja setelah Gibran dilantik dan setelah itu diturunkan ya, kita tahu ya. Banyak sekali kasusnya, yaitu kasus Fufu Fafa menghina Prabowo. Dan ini menjadi senjata bagi Prabowo untuk menurunkan Gibran ya. Dan Prabowo juga tidak ada bayang-bayang Jokowi lagi, karena Jokowi ya sudah turun. Baik, coba kita lihat tanggapan Bang Refli Harun ya tentang indahnya kekuasaan kawan-kawan ya. Ya, kita maklumilah kenapa kemudian PKS akhirnya memilih untuk masuk kolam ya. Karena memang kekuasaan itu indah kawan, kekuasaan itu nikmat kawan ya. Jangankan kita berkuasa, nebeng dengan penguasa pun juga nikmat ya. Jangankan punya private jet, nebeng private jet juga nikmat ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, ini soal yang terkait dengan sikap ya. Jalan lurus, jalan amar ma'ruf nahi mungkar, jalan untuk mengabarkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Siasya perlu dilakukan, tapi apakah siasya akan siasat ya? Apakah akan menghilangkan esensi dari amar ma'ruf nahi mungkar atau sebagai partai dakwah ya? I don't know exactly. Saya tidak bisa melakukan judgment lagi, tetapi ya saya serahkan kepada sobat era sekalian ya. Jadi yang saya pahami adalah kalau Anda berkuasa, Anda harusnya tidak berpikir bahwa kelompok Anda akan nikmat, jauh lebih nikmat hidupnya. Kalau Anda berkuasa, Anda tidak berpikir bahwa rompi Anda akan lebih bagus atau mobil Anda akan lebih bagus. Harusnya berpikir bahwa kalau Anda berkuasa, insya Allah rakyat Indonesia akan jauh lebih makmur.
Kalau kami berkuasa, insya Allah korupsi akan kami tebas. Kalau kami berkuasa, insya Allah koruptor tidak akan ada yang masuk istana. Kalau kami berkuasa, orang-orang baiklah yang akan memerintah. Sebagian terbesar dari APBN akan kami dedikasikan buat rakyat Indonesia, bukan untuk para elit dan para cukong. Kan harusnya berpikir demikian. Saya tahu itu bagian yang tidak disebutkan, tetapi ketika Anda memilih kata untuk menyebutkan kekuasaan itu indah kawan, rompi yang bagus dan lain sebagainya, walaupun nuansanya main-main sebagaimana gaya Abu Bakar Al-Habsyi, maka kan Anda jangan lupa, Anda berbicara sebagai sekjen PKS, partai yang sedang disorot karena melipir ke Mulyono, ke istana, karena mau dapat kursi kekuasaan katanya. Kursi empuk kekuasaan, kursi indah kekuasaan. Yang sebelumnya mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara. Dan ketika dikritik, Anda marah-marah. Semua kader marah. Ya nggak apa-apa marah. Ngapain memarahin Refli Harun, ya kan? Saya hanyalah pemilih, ya. Sebelum saya sudah banyak pemilih lainnya yang ngomong serupa. Ya. Jadi pergi-pergi ke Sirnagali, ya kan? Sirnagali itu suatu tempat, ya. Ya, kita pergi ke Sirnagali, ya kan? Gitu. Jangan lupa bersama papa dan mama. Refli Harun hanyalah seorang pemilih, ya. Sebelumnya sudah banyak orang yang ngomong yang sama. Ya, saudara sekalian, begitu ya. Saya aja ketawa-ketawa aja. Kenapa sewot misalnya kalau bisa marah, ya. Jadi saudara sekalian, kekuasaan itu indah. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Habsyi itu tidak salah. Memang itulah yang ada di back mind dari mereka yang ingin melipir pada kekuasaan. Kursi itu nikmat, jadi anggota DPR itu nikmat, bisa dapat gaji gede, ratusan juta per bulan, gak usah capek-capek, datang ke kantor itu jam berapapun, tidak ada atasan kecuali partai politik yang harus diperhatikan. That's all. Maka indah dan nikmatnya hidup. Pergi kemana-mana pakai kelas 1, bisnis kelas. Kalau mau menghemat cukup naik ekonomi, ya, anak istri bisa dibawa, atau suami istri atau suami atau anak bisa dibawa, dan lain sebagainya. That's all. Lalu siapa yang mau memikirkan rakyat secara substansial? Itu persoalannya, ya, yang kemudian kita harapkan, ya, kita nisbatkan kepada PKS sebagai partai dakwah. Tetapi kalau kemudian PKS juga akhirnya tergoda dengan kekuasaan karena kekuasaan itu indah kawan, ya apa boleh dikata, ya kan? Kita nisbatkan pada PKS. Tapi kalau PKS berubah, apa mau dikata? Ya kan? Ada anak penjual es, ya kan? Ngomongnya cadel terbata-bata. Kita nisbatkan keadilan pada PKS. Kalau berubah, apa mau dikata? Ya, saudara sekalian, itu yang ingin saya katakan. Saya ingat, kenapa saya berpantun, ya, ingatnya Abu Bakar Al-Habsyi. Kalau kesini sering berpantun, dia cuma bedanya kalau Refli Harun berpantunnya itu spontan dan mengikuti irama dia. Kalau dia sudah dicatat terlebih dahulu, entah siapa yang bikinnya, ya. Oke, saudara sekalian. Surat terbuka untuk Partai Keadilan Sejahtera. Jadi selama ini gue wait and see dengan semua manuver politik yang dilakukan oleh PKS. Gue tahu PKS dan kader-kadernya yang masih loyal mencoba menerima dengan apapun keputusan yang dibuat oleh elit partai. Meskipun mungkin nggak sesuai dengan hati nuraninya. Gue merasa dekat dengan teman-teman PKS karena waktu dulu di kampus sering beraktivitas bareng, khususnya bertemu di forum-forum diskusi, bahas isu sosial, politik, ideologi, bareng sama orang-orang kiri juga, yang membuat diskusi itu hidup dan memiliki banyak sudut pandang. Dan secara tidak langsung itu berdampak pada gue sendiri, tumbuh secara pemikiran ketika di kampus. Dan sejauh yang gue tahu, yang menjadi kader PKS itu adalah mereka yang punya idealisme, punya visi yang besar, dan komitmen yang tinggi terhadap Islam. Meskipun dari dulu gue banyak sekali perbedaan pandangan soal strategi politik dan cara perjuangan kehidupan Islam. Tapi balik lagi, apa yang dilakukan PKS sekarang tentu benar-benar keputusan yang sangat sulit diterima oleh akal. Mulai dari gabung ke Kim padahal sebelumnya kontra, terus dukung mantu Jokowi di Pilkada Sumut. Bahkan sebetulnya kalau jadi bisa nyalon, mungkin PKS juga dukung Kaisang jadi cawagup. Ya meskipun batal ya gara-gara putusan MK. Mana suara kenceng PKS soal nepotisme kemarin? Masih terngiang-ngiang di telinga gua bagaimana dulu pernah berdebat sengit soal perubahan. Kader-kader PKS bersikukuh perubahan itu harus dilakukan dari dalam. Kita harus masuk ke dalam sistem untuk menguasai dan mewarnai yang ada di sana.
gak bisa berjuang jika di luar sistem. Seakan-akan itu perjuangan yang paling realistis. Tapi pada akhirnya kita bisa lihat sendiri, mereka bukan mewarnai, tapi malah terwarnai. Dan itu yang sangat gue sayangkan. Banyak orang yang peduli dan berharap sama PKS. Bahkan gue tahu beberapa followers gue itu adalah simpatisan dan kader PKS. Ketika gue menyampaikan kritik dan masukan, feedbacknya itu malah gak enak. Kami gak butuh suara Anda. Yang menghujat berarti bukan kader PKS. Yang bully berarti simpatisan PKS kemarin sore. Hey, kita kritik itu bukan benci, tapi justru jadi bahan introspeksi Anda. Mana idealisme dan militansi yang dulu menjadi kekuatan? Mana? Gue berharap sih PKS dan kader-kadernya masih memiliki pemikiran yang waras dan bisa memperbaiki arah perjuangannya. Karena saat ini dan ke depan mungkin gak banyak yang bisa rakyat harapkan, kecuali kepada mereka yang tetap benar-benar pada idealisme perjuangannya. Mau kasih tahu nih ya PKS, 10 tahun yang lalu itu nggak bisa jadi dasar utama atau alasan utamamu untuk membantah sesuatu. Yang namanya konsisten itu kan pasti dilihat pada akhirnya. Akhirnya bagaimana, sikapnya bagaimana, itu yang namanya konsisten. Nah kalau kemarin beroposisi, sekarang malah bergabung, apakah itu bentuk konsistensi? Kan bukan. Padahal kita semua tahu, koalisi Indonesia Maju yang digagas oleh Prabowo sekarang adalah nama koalisi yang dibuat oleh Jokowi Ma'ruf dan koalisinya pada tahun 2019 kemarin. Nah, kalau Prabowo sendiri aja sebagai pencipta Kim itu mengakui bahwa dia menghamba sampai mengadopsi nama koalisi lama Pak Jokowi, itu artinya apa? Hah? Dan kalau sekarang PKS merapat ke Kim Plus, itu juga artinya apa? Artinya PKS bagian dari koalisi yang memuja Pak Jokowi kan? Masih bilang bukan pemuja Pak Jokowi. Aduh. Nah, kalau kita sudah lihat pada akhirnya sikap yang diambil oleh PKS itu bagaimana. Dan sekarang kita juga lihat juga bantahan dari PKS atas sikap yang sudah diambil kemarin. Itu artinya apa? Ngakunya beroposisi, pada endingnya tetap berkoalisi kan? Ngakunya beroposisi selama 10 tahun. Pada akhirnya apa? Tetap dengan sukarela nyemplung di kolam yang sama kan? Berada di satu kolam yang sama dengan partai yang menjadi partai pemuja Pak Jokowi kayak Golkar, PSI, PAN, bahkan Gerindra. Itu artinya apa? Hah? Ini apa lagi kalau bukan namanya PKS sedang cuci tangan pakai air comberan? Tetap bau juga gitu loh. PKS. Ada teman-teman PKS dan perjuangan-perjuangan yang sudah mereka lakukan. Karena saya lahir ya juga saya lahir di dalam Islam itu juga ketika di dalam kampus kan ya. Dan teman-teman tahu bahwa saya PKS itu munculnya dari kampus juga, dari aktivis-aktivis kampus. Mereka yang punya idealisme, mereka yang punya visi visionernya besar sekali dan komitmen mereka pada Islam juga sangat kental dan sangat tidak perlu diragukan orang-orang PKS. Itulah kenapa. Nah ini poinnya, itulah kenapa lantas orang-orang benar-benar kecewa gitu, maksudnya benar-benar kecelek, benar-benar keprank ketika PKS itu nggak mendukung Anies tapi mendukung Pak Ridwan Kamil gitu, maksudnya ya itu keprank banget dan masuk ke dalam koalisinya Jokowi, masuk ke Kim itu orang keprank banget sih ya. Sampai kalau teman-teman mau lihat ya, ini sampai sekarang masih ada akunnya Andovi yang bahas tentang ini ya, tentang Kim dan Kim Plus itu kan juga ngeri banget ya, sampai PKS terus diportray seperti itu jeleknya. Rasa kecelek karena mereka harapkan PKS itu adalah partai umat, partai dakwah sebagaimana yang mereka juga suarakan, orang-orangnya tuh akhi-akhi dan ukhti-ukhti gitu ya. Maksudnya orang-orang tidak mengharapkan gerakan ini, orang-orang gak expect dengan gerakan itu. Nah akhirnya orang-orang tuh protes, semua protes. Yang saya dengar aja banyak sekali yang kecewa sih. Ada beberapa kader yang kecewa, ada beberapa yang juga nyampein ke saya. Tapi saya juga balik lagi menyatakan bahwasanya ya kita tetap respect kepada PKS. Tidak serta-merta kemudian ketika PKS melakukan satu kesalahan dia lantas kemudian kita bisa mengabaikan kebaikan-kebaikan mereka, enggak. Tapi juga enggak berarti saya membenarkan. Saya tahu banget bagaimana sakit hatinya atau misalnya kecelenya orang-orang ataupun mereka yang bingung dengan keadaan yang ditujukan oleh PKS. Hasilnya itu adalah apa? Hasilnya orang dengan serta-merta mengatakan Islam sama aja. Enggak ulamanya, enggak habaibnya dengan kasus yang tadi ya. Enggak juga dengan yang sudah dikasih tambang gitu ya, atau enggak juga seperti politisi kayak PKS gitu maksudnya. Jadi orang-orang tuh mikir ini ya
ya bener-bener nih orang-orang muslim tuh kayak gak bisa diharapin gitu maksudnya. Nah karena protesnya mereka itu, mereka rame-rame nyerbu. Terakhir kali saya punya sahabat namanya Hasan JR ini jadi perwakilan dari PKS ya, masuk DPR juga ya. Lalu kemudian terakhir kali saya lihat postnya itu dia ngepost sama Ridwan Kamil terus dibully abis. Aduh, sedih sih, sedih banget. Pikir dan umat terasa itu sedih sih dalam titik itu ketika ngelihat saudara-saudara kita yang sama-sama memperjuangkan Islam tuh dibully, itu maksudnya. Cuman saya ngerti kenapa mereka dibully. Tapi balik lagi, ketika mereka dibully, nah ini nih, kalau andai kan ada yang dengar ini ya daripada teman-teman saya dari PKS, kalau pas lagi dibully dan kita memang sudah tahu, ya walaupun mungkin kita nggak merasa salah ya, tapi kalau kita tahu kita salah ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita pun nggak merasa kita salah, tapi perasaan umat itu kita harus tahu, nggak boleh fail. Kita tuh boleh fail dalam menentukan satu keputusan, tapi kita nggak boleh fail untuk tahu perasaan umat tuh kayak apa. Contoh kayak gini ya, umat itu anggaplah kayak cewek, gitu kan, kayak perempuan, kayak istri, gitu kan ya. Nah istri itu walaupun kita yang benar dan dia yang salah, kalaupun ya, walaupun sebenarnya banyakan kita yang salah sih gitu ya, tapi kalaupun dia yang salah kita yang benar, tapi kita pertama-tama bukan memperhatikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi perasaan dia tuh apa. Nah jadi umat itu perasaannya sudah sedih, perasaan mereka tuh kecewa. Kenapa mereka bisa punya rasa kecewa? Kenapa mereka bisa punya rasa sedih? Sederhana, karena mereka sayang sama PKS, karena mereka peduli dengan PKS, karena mereka berharap pada PKS. Dan ketika harapannya itu atau misalnya rasa cintanya itu atau rasa sayangnya itu ternyata ekspektasinya mereka itu mereka nggak dapat, ya mereka kecewa, mereka sedih. Dan orang sedih ngomel, dan orang sedih kritik. Ada yang diem, ada yang kritik, ada yang marah-marah, ada yang tapi nggak ada yang nggak berbuat apapun. Ya diam itu termasuk aktivitas gitu ya. Tapi pasti ada respons daripada orang-orang yang kecewa gitu maksudnya. Nah ketika umat ini kecewa, mereka lampiaskan kepada akun PKS, kepada kemudian ngomong kayak gini, atau misalnya mereka lampiaskan kepada kader-kadernya. Yang menurut saya kurang bijak adalah kader-kader PKS merespon dengan cara yang nggak bagus, gitu kan ya, atau PKS merespon dengan cara yang nggak bagus. Apa responnya? Responnya denial pertama. Yang kedua, kami juga nggak perlu kok suara Anda. Itu ada juga yang saya dengar seperti itu. Ada juga kemudian responnya yang kayak gitu tadi, malah dilaporkan secara hukum. Ini kan lucu, gitu kan ya. Contoh misalnya ya, ada orang bilang misalnya Felix sipit misalnya, ya udah terima aja memang saya sipit. Ada yang bilang Felix belok misalnya, apakah saya harus ngelaporin di atas dasar fitnah? Terus apa gunanya? Taruh lagi nih ya, saya berusaha untuk mengambil hati umat. Dan ada satu keputusan saya yang saya anggap benar ya, saya anggap benar keputusan itu. Tapi umat nggak suka, orang lain nggak suka. Terus masa saya harus laporin supaya umat tuh jadi suka sama saya? Kan nggak jadi suka sama saya juga. Artinya ya nggak ada yang bisa kita lakukan sih dalam kondisi seperti ini. Makanya dalam kondisi seperti itu ya jawaban yang harusnya ya teman-teman PKS harusnya lebih bijak untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Jangan kemudian langsung dilapor. Lah kalau dilapor ya malah dibully lagi. Ini kan kocak, gitu kan ya. Lo kok lu ngelaporin orang-orang yang sayang sama lu? Hukuman yang paling berat terhadap orang adalah didiemin. Termasuk kepada para elit politik ataupun pada PKS. Jadi ketika PKS itu ngelaporin orang yang protes, itu nggak semua orang yang protes tuh nggak suka loh. Ada orang-orang yang sayang sama kamu, dia protes. Yaitu adalah orang-orang yang selama ini membersamai kamu, dan dia adalah orang yang protes dengan rasa sedih. Gitu, dia protes dengan rasa nggak rela karena ada yang sudah 17 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Dan seterusnya untuk menemani PKS, terus tiba-tiba terus kemudian mereka mendapatkan sesuatu yang mereka pikir mereka nggak bisa diam lagi dengan itu. Artinya mereka punya rasa sayang, makanya mereka protes gitu maksudnya. Nah tapi ditanggepin dengan cara yang tidak bagus. Itu tadi ada yang lucu tadi. Apa namanya? Ada yang komentar mudah-mudahan PKS anaknya kayak Luke Skywalker. Ya tapi jadinya nggak jadi bahas Kaisang sama Gibran deh. Padahal tadi saya mau bahas Kaisang sama Gibran loh, gitu kan ya maksudnya. Kalau saya boleh nyaranin pada teman-teman PKS, cobalah lebih bijak dalam menghadapi orang-orang yang sayang. Ataupun lebih bijak lagi menghadapi orang-orang yang benci. Kata orang gini, you have to be close on your friend and closer to your enemies. Katanya begitu.
Jadi kalau Anda menganggap bahwasanya orang-orang kritik PKS itu adalah orang-orang yang baik pada Anda, perhatikanlah. Karena Anda harus membuat teman Anda tuh dekat. Tapi kalau Anda menganggap, dia tuh cuma orang yang gak suka sama PKS, dia tuh cuma benci sama PKS, dia mah kritik mulu sama PKS, you have to be closer. Kamu harus lebih dekat dengan lawanmu. Kenapa? Karena temanmu itu sama lawanmu itu yang mungkin mencelakaimu itu adalah lawanmu. Dan kalau move kita salah, kita tidak bijak, ya kita bisa hancur gitu maksudnya. Maka jangan sampai deh, saya sih nggak pengen ya kalau misalnya orang-orang hilang harapan pada teman-teman PKS. Artinya saya sih nggak pengen sih kalau PKS itu dapat nama jelek. Saya pengen PKS itu tetap di-respect sama orang, dihormati sama orang, bahkan didukung sama orang. Tapi tentunya kita tahu bahwa saya untuk bisa didukung, di-respect, dan juga untuk bisa untuk dianggap sama orang, you have to have respect for everyone that love you. Atau siapapun yang komen dengan Anda gitu maksudnya. Itu harus kita lakukan juga gitu maksudnya.